Oke, hari ini saya akan review jurnal. Di sini saya sudah nyediain ada 10 jurnal. Itu saja tanpa membuang waktu, kita buka jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama judulnya perbandingan kinerja pendekatan seksualitas yang ditulis oleh Rio Raisan dan Petrus Pursanto. Ini saya sudah buatkan form review jurnal, jadi langsung saja kita bahas. Ini di jurnal yang pertama berjudul perbandingan kinerja pendekatan seksualisasi yang ditulis oleh Rio Raisan dan Petrus Pursanto. Tujuan mereka melakukan metode pengujian ini adalah untuk dilakukan dan diharapkan dapat memberikan data atau masukan baru dalam melihat berbagai macam kinerja yang dihasilkan oleh beberapa pendekatan seksual. Metode yang mereka pakai ada 10 metode, yaitu mengidentifikasi pernyataan riset, melakukan studi pustaka, mengidentifikasi lingkungan pengujian, mengidentifikasi kinerja penerimaan kinerja, pembuatan rencana, membuat perencanaan dan perancangan pengujian, melakukan konfigurasi lingkungan pengujian, melakukan implementasi rencana pengujian, melakukan pengujian pada penelitian, melakukan analisis laporan dan uji ulang, menarik kesimpulan dari penelitian. Dan mereka melakukan penelitian ini di Enterprise Computing Lab di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Untuk hasilnya bisa kalian lihat di sini dan bisa kalian baca. Di sini pendekatan perbandingan dengan natif adalah operating system level virtualisasi 4,29% lebih tinggi, virtualisasi 16, para virtualisasi 16,19% lebih tinggi, hardware assisted virtualisasi 25,14% lebih tinggi, dan full virtualisasi 25,71% lebih tinggi. Kalian lihat itu hasilnya panjang di sini. Dan menurut saya kelebihan penelitian ini yaitu penyampaiannya jelas dan mudah untuk direview. Kekurangannya tidak adanya informasi atau tanggal atau date pembuatan jurnal ini. Kalau sudah sampai sini, sampai bawah, tidak ada tahun pembuatan jurnalnya. Oke, sekarang jurnal yang kedua. Lihat di sini. Jurnal yang kedua adalah berjudul Linux a Best Real Time Operating System. Di sini ditulis oleh Mikhail Barabanov. Jurnal ini berbahasa Inggris. Jadi langsung saja kita buka ke form jurnalnya. Di sini saya telah mereview. Di sini pada jurnal ini tidak semuanya saya temukan. Jadi yang saya temukan pertama yaitu judulnya, yaitu Linux Best Real Time Operating System. Jurnalnya dibuat di New Mexico dan tahunnya 1997 dan penulisnya Mikhail Barabanov. Di sini hasil penelitiannya seperti ini. Hasil penelitiannya kalian lihat. Saya tidak menemukan metode di dalamnya dan saya tidak menemukan tujuan penelitiannya juga, tapi saya menemukan hasilnya. Ini juga merupakan kesimpulan. Jadi menurut saya materi ini dia dilengkapi dengan ditulis sesuai judul. Isinya sesuai dengan judul, tapi kekurangannya informasi tentang penelitiannya kurang ada, seperti metode dan objek penelitian, tujuan kurang ada. Lanjut kita ke jurnal yang ketiga. Jurnal yang kedua tidak banyak yang bisa kita bongkar, kita korek-korek karena
tidak terlalu lengkap. Yang kedua adalah analisis unjuk kerja komputasi distribusi set memori pada sistem komputer profesional. Ini setelah kita lihat formnya, jadi kita lihat formnya di sini ada analisis, judulnya seperti saya bacakan pertama tadi, dan jurnal ini ditulis di Universitas Trisakti Indonesia. Ini dilengkapi dengan volumenya, volume 4 nomor 2 halaman 25 sampai 44, dibuat pada tahun 2005 dan penulisnya Ferrarianto Gozali dan Dimas Luagusto. Di sini saya juga tidak menemukan metode dan tujuan penelitiannya, tapi saya menemukan hasilnya. Berdasarkan hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa komputer cluster yang menggunakan sistem PVM memiliki keunggulan pada beban kerja yang cenderung lebih ringan. Hal ini dapat kita lihat dari hasil pengujian skenario pertama kedua yang menunjukkan waktu efisiensi speed up sistem PVM cenderung lebih baik dibandingkan sistem admin. Dari kesimpulannya, saya memiliki kelebihannya adalah hasil penelitiannya jelas. Dari pengujian, kita lihat di sini, kita lihat dari jurnalnya. Di sini mereka banyak menggunakan di rumus-rumus untuk menghitung seperti percobaan-percobaan. Jelas didapat dari hasil yang jelas, tapi kekurangannya informasinya juga kurang. Informasi seperti metode, tujuan penelitian juga saya tidak temukan di dalamnya. Lanjut kita jurnal yang keempat. Judulnya adalah mengoptimalkan sistem penyimpanan memori sistem untuk meningkatkan kinerja komputer. Di sini saya juga lumayan menemukan banyak hal. Yang pertama judul, volumenya tidak ada, tahun penulisannya juga tidak ada. Penulisnya adalah Gunawan Putro Dijojo dan Eko Budi Purwanto. Tujuan mereka adalah yang pertama mengetahui berbagai jenis sistem memori komputer dan mengenali sistem memori yang sesuai dengan prosesor untuk mengoptimalkan kinerja komputer sesuai dengan judul mereka. Dan hasilnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan RAM arsitekturnya lebih memberikan kecepatan, kapasitas, dan metode akses yang sangat meningkat. Kedua, meningkatkan kecepatan memori tidak sebanding dengan meningkatkan kecepatan prosesor yang bisa mencapai 2 kali lipat sehingga timbulnya memory gap. Untuk mengatasi masalah ini dapat digunakan cache memory. Yang ketiga, pemilihan jenis memori harus disesuaikan dengan kecepatan prosesornya agar prosesnya tidak menunggu terlalu lama. Pada jenis RAM sinkron, maka harus disinkronisasikan antara lock CPU dan clock memori. Memori dengan teknologi DRAM merupakan memori yang sangat menjanjikan untuk pemakaian komputer pribadi. Hasilnya mengoptimalkan dilakukan secara hardware. Dan yang terakhir, untuk memakai komputer yang tidak menuntut kecepatan sangat tinggi, maka peningkatan kinerja dilakukan dengan memperbesar kapasitas RAM. Dari jurnal yang saya baca tadi, penelitian ini dilengkapi dengan landasan teori. Kita lihat di sini mereka mempunyai landasan teori. Nah, mereka mempunyai landasan teori di sini. Kita lihat 2.1. Mereka mempunyai landasan teori, jadi teorinya bagus. Dan kekurangannya tidak lengkapnya informasi tentang metode cara mereka melakukan penelitian atau objek penelitiannya kurang. Lanjut ke review 5 jurnal 5. Review 5. Di sini analisis pemrograman aplikasi pada sistem operasi Windows XP dan Linux Ubuntu ditinjau dari kebutuhan pembelajaran mahasiswa. Oke, langsung saja kita masuk ke form review. Judulnya seperti yang saya ucapkan pertama tadi, dan dibuat di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul Jakarta. Penulisnya Yudi Novianto, Fkom, MSI. Tujuan dia menulis ini
Yang hendak dicapai peneliti ini adalah untuk memberikan rekomendasi atau gambaran kepada pihak akademik dan laboratorium mengenai program aplikasi yang berjalan di sistem informasi Windows XP dan program aplikasi yang berjalan di Linux Ubuntu. Sedangkan manfaat yang dicapai oleh penulis pada penelitian ini antara lain mendapatkan alternatif program aplikasi sejenis yang berjalan di Windows XP dan Linux Ubuntu, dan rekomendasi mengenai substitusi program aplikasi pemrograman yang dapat dijalankan Linux Windows kepada pihak akademik dan kepala laboratorium, dapat membawa wawasan pengetahuan mahasiswa umum untuk menggunakan sistem operasional sesuai dengan spesifikasi operasi tersebut. Metodenya ada 3 metode observasi, metode wawancara, dan metode studi pustaka. Objek penelitiannya saya tidak menemukan, dan hasilnya pengenalan terhadap program aplikasi dan sistem Linux Ubuntu memang jarang digunakan di laboratorium. Selain itu juga program aplikasi yang tertera tidak 100% semuanya fitur yang ada pada program tertentu dapat disediakan oleh program aplikasi pengganti seperti yang ada di Linux Ubuntu. Menurut saya kelebihannya, penelitiannya menempatkan cukup lengkap, bahasa yang cukup lengkap tentang penelitian maupun hasil penelitiannya. Kekurangannya menurut saya bisa ditanggulangi kalau cuma halaman dan tentang pembuatan. Setidaknya mereka memiliki metode dan hasilnya cukup lengkap. Yang di video ke-6 kita masuk ke jurnal berbasis lagi. Kita lihat di sini adalah dynamic mixed duopoly, a metode motivated by Linux versus Windows. Kita masuk ke formnya. Di sini judulnya seperti yang saya ucapkan tadi, dibuat pada tahun 2004 dan penulisnya Ramon Caceresus Masanel dan Pak Hajat Hemawat. Tujuan penelitian mereka, kita akan baca description, analysis, very part, testing in the model of dynamic mixed deploy in situation 2 dan 3 dan 4 of this. The paper was the information in multi was be the case of the Linux versus Windows that. Dan di sini saya tidak menemukan metode di dalam sini, dan objek penelitiannya ini hasilnya. Bisa kalian di sini embedding in the stability of the stick result format analytic metode deployed yet some award subset string collection configuration. Kelebihan penelitian ini, jurnalnya lengkap dan mudah dipahami. Informasi dan kekurangannya, informasi metodenya tidak ada. Kalau di jurnal bahasa seperti ini yang bisa dibilang jurnal internasional, kita memang lebih mudah untuk mencari tentang apa yang mereka bicarakan melalui abstrak saja. Tapi itu kita harus melakukan, jika kita kurang mengetahui dalam bahasa Inggris, kita bisa melakukan translating dulu, tapi hanya cukup abstraknya saja. Kita translate, mungkin kita bisa dapatkan semuanya. Seperti ini abstraknya saja, kita bisa baca dari abstrak, kita bisa menemukan semuanya, kemungkinan semuanya yang diperlukan di form. Lanjut ke review jurnal nomor 7. Jurnal ini judulnya optimalisasi Windows Vista untuk mengubah kinerja operasional komputer dan laptop. Di jurnal ini saya juga tidak banyak menemukan, saya hanya menemukan tahunnya, tahun 2004, dan penulisnya JB Praharto. Tujuannya agar mendapatkan informasi untuk mempercepat kinerja komputer dan menggunakan Windows Vista. Oke, untuk metodenya juga saya tidak menemukan, objek penelitian saya tidak menemukan. Hasil penelitiannya bisa lihat di sini, tidak secara mutlak banyak menggunakan komputer yang menghindari Windows Vista sebenarnya hanyalah masalah keterlambatan sosialisasi saja. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka saya. Jadi intinya mereka ingin mengenalkan tentang Windows Vista. Kelebihannya memberikan cara seperti tutorial, jadi bisa dicontohkan secara langsung. Di sini bisa kita lihat di jurnal 7, mereka memang sepertinya menurut analisis saya, mereka
seperti memberikan cara atau memberikan tutorial bagaimana caranya. Nah, seperti ini terlihat ya, ini ada foto-foto langkah-langkah, sangat bagus untuk membaca jurnal amatir seperti saya. Baca jurnal amatir seperti saya itu seperti kita mengibaratkan supaya orang tidak capek membaca, cukup melihat bisa tahu apa yang dia maksud. Nah, kita lanjut ke jurnal ke-8. Jurnal ke-8 yaitu jurnal bahasa Inggris lagi. Judulnya Unupdated Performance Comparison of the Virtual Machines and Linux Containers. Di sini saya juga telah, sebelumnya ini saya artikan dulu ya ke bahasa Indonesia karena saya kurang mahir dalam bahasa Inggris. Jadi kemarin itu sebelumnya saya telah artikan ke bahasa Indonesia. Di sini jurnalnya dibuat di IBM Research Report pada tahun 2014 baru. Penulisnya ada Westfelter, Alexander Ferreira dan Ramjamoni dan Juan Robio. Di sini merupakan tujuan penelitian mereka. Objek penelitiannya ada di Austin Research Laboratorium. Dan hasil penelitiannya seperti ini. Dan kelebihannya menurut saya, informasi utama dan hasil penelitiannya bisa kita dapatkan dengan mudah, yaitu di abstrak. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian tidak percaya, coba saja kalian cari jurnal bahasa Inggris, pasti di dalam abstraknya ini sudah banyak informasi untuk mengisi form ini. Jadi kekurangannya tidak ada informasi metode. Seperti biasanya metode sering dilupakan dan tidak dicantumkan, atau mungkin itu jurnal lanjutan, saya juga kurang mengerti karena volumenya juga sering tidak saya temukan. Lanjut ke jurnal ke-9. Di jurnal ke-9 ini judulnya yaitu Windows Operating System Anoxic Memory Analysis, ditulis oleh James Okoelisa dan Gilbert Peterson. Bisa kita lihat langsung ke form jurnalnya seperti saya bilang tadi, dan ini dibuat di tahun 2010. Tujuan penelitiannya bisa kalian baca di sini. Kemudian saya tidak menemukan metode di dalamnya, saya juga tidak menemukan objek penelitiannya, tapi saya menemukan hasil yang merupakan kesimpulannya. Simpulan proses information exchange input processor creator fields of component register key access modules coadet dan network activity. Jadi saya kurang fasih untuk bahasa Inggris. Jadi pengujian yang dilakukan, menurut saya kelebihannya pun dilakukan dengan teknik perbandingan. Mereka memang melakukan perbandingan di sini antara dua buah atau lebih perbandingan. Jadi mereka tidak hanya meneliti satu, tapi mereka membandingkan antara satu dengan yang lain, sehingga hasilnya menurut saya cukup masuk akal dan logis ya, karena adanya perbandingan. Dan kekurangannya sama seperti yang lainnya, tidak adanya metode yang digunakan, tidak dicantumkan. Dan untuk jurnal yang ke-10, kita lihat di sini lengkap jurnal yang ke-10 ini. Kita buka jurnalnya. Di sini judulnya Analysis Comparative of the response time with proxy and on Windows Server and Linux Server. Langsung saja kita masuk ke home review jurnal. Seperti tadi saya sudah sebutkan judulnya, dan jurnalnya dibuat di Nomensen HKB University pada tahun 2016 yang lalu. Ditulis
oleh Pak Rulian Sirait. Tujuannya adalah seperti ini. Tujuan untuk respond time square proxy server when comparative to the is used on the Windows server and Linux server. Ada berapa metode? Ada 4. Yang pertama litur studi, analysis design, installation and configuration, dan experience analysis in the result. Dan objek penelitiannya ada di Universitas of North Sumatra. Mereka melakukan studinya di Sumatera. Dan ini hasilnya, the test performance we include the response time by using squad proxy server on Linux server is better than using on the Windows server. Kelebihannya, informasi tentang penelitian lengkap dan cara pemecahan masalahnya. Mereka juga memberitahu cara pemecahan masalahnya, banyak rumus-rumus di sini. Jika kalian melihat dan membacanya, banyak rumus-rumus di sini, tabel penghitungan.